Saya Jetro Gatama dari IBM UC Online Batch 3 akan menjelaskan terkait hasil analisis yang sudah saya buat pada sesi AFL 1 Part 1 Economic for Business. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis permintaan dan penawaran menggunakan data kuesioner dan data dari lembaga survei terkait, dan kemudian akan menjelaskan juga tentang analisis eksternalitas negatif dan positif untuk ide bisnis ini. Dari survei menggunakan data kuesioner dengan responden lokal, total ada 45 orang yang bersedia untuk menjawab, sekitar 22 orang. Dari 22 orang yang menjawab tersebut, yang menyatakan kesalahan pemilihan size itu totalnya sebanyak 5 kali. Berarti persentasenya adalah 5 dibagi 22 dikali 100 sama dengan 22%. Nah, 22% itu adalah tingkat kesalahan pemilihan size saat melakukan belanja fashion secara online. Kemudian saya menggunakan data dari lembaga survei yang terkait. Saya cari di fashionnetwork.com, bizjournals.com, dan today.com. Nah, dari 3 data survei tersebut bisa dihitung rata-rata kesalahan pemilihan baju, yaitu sebesar 44,25%. Kemudian terkait dengan analisis penawaran dari komputer yang sudah ada yang dari Indonesia, ada dari CNBC Indonesia, yaitu yang menggunakan AR ini adalah Taylor by Wong Hang. Kemudian dari data luar negeri yang memakai AR, H&M, Burberry, Zalando, Lily, Fendi, dan Adidas. Ada 2 eksternalitas positif yang bisa saya dapatkan, yaitu yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini dikarenakan penggunaan fitting room AR dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan lebih private atau personal. Yang kedua adalah mengurangi jumlah tingkat retur dengan memungkinkan pelanggan melihat bagaimana pakaian akan terlihat pada mereka sebelum membelinya. Teknologi AR fitting room ini bisa mengurangi tingkat retur barang yang tidak sesuai. Eksternalitas negatif menurut saya juga ada 2. Yang pertama adalah seseorang akan menjadi kecanduan untuk melakukan belanja, karena fitur AR ini sendiri juga sangat menarik. Kita nggak perlu datang ke tempat untuk melakukan fitting. Nah, kita bisa melakukan fitting secara augmented reality, dan hal ini juga interaktif dan dapat membuat beberapa individu atau calon customer nanti menjadi tergoda dan bisa berbelanja secara impulsif. Jadi bisa mengakibatkan masalah keuangan juga bagi mereka yang tidak dapat mengendalikan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah potensi ketergantungan teknologi. Jadi penggunaan fitting room AR itu kalau berlebihan bisa menyebabkan ketergantungan akan keputusan pembelian yang biasanya kan harusnya berdasarkan preferensi pribadi dan kebutuhan ya. Jadi biasanya kalau preferensi pribadi kan kita datang ke mall atau datang ke toko, nah kita melakukan fitting, itu nanti bisa jelas, kita bisa benar-benar sudah bisa melihat bahannya seperti apa dan dipakai nyaman atau tidak dan benar-benar pas atau tidak. Itu adalah penjelasan terkait hasil analisis permintaan dan penawaran serta eksternalitas positif dan negatif dari tugas AFL 1 sebelumnya. Terima kasih.